Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, bertemu kembali dengan mata kuliah kewirausahaan pemerintahan. Tanpa terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-13 ya, dengan judul memangkas birokrasi. Masih pemikiran David Osborne, tapi berupaya saya merangkum juga satu buku yang bagus dari Dr. Edi ya. Dr. Edi seorang praktisi, seorang mantan sekda birokrasi, sehingga akan diramu menjadi mata pembelajaran. Latar belakang dulu, kenapa perlu memangkas birokrasi? Sebenarnya kita tahu dulu kan bahwa Amerika dalam keadaan boykot pajak, masyarakat nggak mau bayar pajak. Terus banyak pegawai negeri yang di PHK ketika itu. Ya. Akhirnya diambilkan di beberapa David Osborne memberikan ini, ada seorang yang bagus pemikiran, seorang wali kota di Amerika, dia mengharuskan seluruh pegawainya membaca buku Reinventing Government, semua pegawainya ya, wali kota itu. Terus yang kedua, setelah membaca buku, implementasikan buku itu dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Jadi kekuatan buku yang dikarang oleh David Osborne itu diimplementasikan justru. Ya. Sekali lagi, nah terus si wali kota itu memberikan reward terhadap pegawainya yang berhasil mengimplementasikan. Ya. Seperti apa? Ya, tender-tender proyek diimplementasikan ya. Pemerintah bisa ikut dengan swasta. Kalau di Amerika dulu bisa, kalau di Indonesia ya sulit juga ya. Terutama di pemerintah daerah kabupaten jarang terjadi. Kalau di pusat ada, BUMN bisa ikut serta tender. Nah dari situ muncul banyak inovasi pelayanan publik ya. Inovasi-inovasi muncul. Jadi setelah membaca buku Reinventing Government yang sangat bagus, itu banyak inovasi-inovasi pelayanan. Ya. Sekali lagi, pemerintah dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya. Kalau di ASN, fungsi birokrasi adalah, atau ASN adalah pertama, pelaksana kebijakan publik, pelaksana kebijakan pimpinan. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat pemersatu bangsa. Nah, penekanannya adalah birokrasi dibentuk, inovasi, pelayanan publik. Sebagaimana pertemuan ke-12 tentang paradigma berpikir, bahwa keberadaan kita karena ada masyarakat yang dibutuhkan. Oke, kita ambil kasus kecil saja. Keberadaan di kelas ini atau keberadaan di perkuliahan, dosen ada karena apa? Dosen ada dibuat oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah karena ada mahasiswa yang diajar. Kalau tidak ada mahasiswa, nggak ada dosen. Ya. Jadi dosen diberikan tugas untuk mendampingi pembelajaran dan memberikan pelayanan di kelas terhadap mahasiswa. Sama di birokrasi pun begitu. Ya. Tidak mungkin ada seorang pemimpin jika tidak ada anak buah yang dilayani. Tidak perlu ada dokter, pemerintah nggak perlu ngangkat dokter jika tidak ada masyarakat yang sakit dilayani. Pemerintah tidak perlu ngangkat seorang guru bila tidak ada murid yang dilayani. Dan lain-lain. Birokrasi diadakan adalah karena untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah ini konsep-konsep berpikir ini, nilai-nilai ini yang perlu diitukan.
Jadi para birokrasi ada, sekali lagi, birokrasi itu ada karena ada yang dilayani. Ya. Kalau tidak ada yang dilayani, ngapain? Ya. Budaya-budaya itu perlu juga dikembangkan, budaya berpikir semacam itu adalah kepada aparatur pemerintah, kepada swasta, kepada komunitas, kepada masyarakat. Seperti tadi, kalau contoh yang bagus misalnya sekarang di Jawa Barat ada pemikiran, kalau istilah dulu ada Jabar Masagi, bagaimana menarik pelaksanaan pembangunan itu diberikan oleh kepada pemerintah, kepada swasta, kepada komunitas, dan kepada masyarakat. Nah, sekarang oleh gubernur yang baru, Pak Ridwan Kamil, malah diperlebar kepada, ditambah, tidak hanya komunitas, tapi kepada media. Media diikutsertakan dalam program pembangunan. Karena peran media cukup besar bagi suksesnya pembangunan. Ya. Jadi banyak para kepala daerah yang berinovasi bagaimana cara membangun wilayahnya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Ya. Selanjutnya adalah ini pengajaran dari mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Harus dirubah DNA pemerintah kalau ingin memangkas birokrasi. DNA pemerintah itu apa? Ya, strategi inti ada, strategi konsekuensi ada, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya. Jadi Margaret Thatcher ketika memimpin pemerintahan Inggris, dia merubah sama ketika itu juga bahwa dirasakan pemerintahan Inggris belum efektif, sehingga Margaret Thatcher merubah DNA pemerintah yang ada. Ya. Yang pertama, strategi intinya adalah yang dilakukan oleh Margaret Thatcher ketika itu, pemerintah hanya berfungsi mengarahkan saja. Jadi berbagi fungsi dengan swasta. Ya. Jadi memberikan kewenangan, pemerintah hanya membuat regulasi, memberikan kewenangan pada swasta untuk ikut serta dalam pelayanan pemerintahan. Nah, yang kedua, strategi konsekuensi adalah pemberian sistem insentif. Jadi insentifnya ke swasta bisa yang ikut di program pemerintah, misal yang ikut Go Green gitu, itu dapat insentif pajak. Ya. Dan banyak insentif yang lain yang diberikan kepada komunitas yang ikut serta dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah di strategi pelanggan. Nah, ini pemerintah menggunakan strategi akuntabilitas. Jadi semua pekerjaan birokrasi harus bisa dipertanggungjawabkan dari sampai dengan rupiah-rupiah terkecil. Dan anggarannya terbuka. Semua masyarakat bisa mengakses anggaran itu. Ya. Jadi anggaran per rupiahnya kalau istilah di Indonesia, kalau di Inggris ya ketika itu pound sterlingnya itu digunakan untuk apa, itu masyarakat bisa mengakses. Ya, tidak ditahan-tahan akses itu. Sehingga sistem akuntabilitasnya bagus. Masyarakat menjadi percaya, oh hasil pajak kami itu digunakan untuk ini ya, semacam. Nah, strategi kontrol yang keempatnya adalah strategi desentralisasi. Jadi ketika zaman pemerintah Margaret Thatcher, kontrol itu diserahkan ya kepada pemimpin-pemimpin terkecil di masyarakat. Kenapa kontrol diserahkan, desentralisasi? Supaya perangkat bawah, pimpinan bawah dapat mengambil segera tindakan yang diperlukan tanpa perlu konsultasi ke tingkat atas. Sehingga pelayanan akan lebih cepat. Itu yang namanya sistem kontrol desentralisasi. Nah, yang terakhir adalah melalui strategi budaya. Biasa tadi sama persis, misal budaya-budaya organisasi, nilai, norma, sikap, itu dibentuk. Bagaimana sikap santun, bagaimana sikap hormat pada pimpinan, bagaimana sikap menjadi disiplin, itu dibentuk. Nah, justru ketika itu ditekankan adalah di strategi budaya. Bagaimana membentuk pegawai bersikap seorang pelayan masyarakat.
ya, bukan yang dilayani. Itu strategi-strategi yang dibuat oleh Margaret Thatcher, ya, ketika memimpin pemerintahan di UK, ya. Karena itu pertemuan ke-13, ya. Selamat belajar lebih lanjut. Saya menginginkan bahwa penjelasan yang tadi diberikan ini masih perlu Anda membaca referensi-referensi lain, sehingga penjelasan itu akan lebih bermakna bagi Anda, dan Anda bisa lebih berpikir cerdas nantinya dengan membaca banyak referensi buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.